Istri anakku memanggilku pembantu, jadi aku serahkan kunci kepadanya. Semoga berhasil membayar hipotek. Namaku Ratna, umur 58 tahun. Seumur hidup aku bekerja keras membangun keluarga kecilku. Aku bukan orang kaya, tapi rumah yang kutempati selama 26 tahun adalah hasil dari keringatku sendiri. Setiap batu, setiap perabot, setiap sudut punya ceritanya. Aku tak pernah membayangkan rumah itu suatu hari akan menjadi sumber penghinaan. Anakku hanya satu, Ardi, laki-laki lembut yang dulu selalu memelukku sambil berkata bahwa aku adalah rumahnya. Tapi sejak ia menikah dengan Mira, sesuatu dalam diri Ardi berubah. Entah karena cinta membutakan, atau karena Mira terlalu pandai memainkan perannya. Mira adalah tipe perempuan yang selalu ingin terlihat sempurna. Dari luar, ia terlihat sopan dan halus. Tapi ketika pintu rumah tertutup, karakternya yang sesungguhnya muncul. Sombong, kasar, dan penuh rasa superioritas. Aku berusaha memahami, tapi lama-lama aku justru menjadi sasaran. Semua bermula ketika mereka memutuskan tinggal bersamaku sementara menabung untuk membeli rumah sendiri. Sementara, begitulah janjinya. Namun, 6 bulan menjadi 1 tahun, dan 1 tahun hampir menjadi 2. Yang berubah hanyalah sikap mereka. Suatu sore, aku sedang membersihkan meja makan. Mira keluar dari kamar dengan wajah masam. "Bu Ratna, tolong pel lebih bersih." "Ya." "Lantainya masih lengket," katanya sambil menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nada bicaranya membuatku berhenti sejenak. Aku tersenyum kecil. "Baik, Mira, nanti ibu ulangi." Namun dia malah menghela napas panjang, seolah aku mengecewakan standar kebersihannya setiap hari. "Kalau ibu mau tinggal di rumah ini, ya jadilah lebih profesional. Kan ibu yang paling sering bersih-bersih," ucapnya. Kata profesional itu menusuk seperti pisau. Ardi hanya menyaksikan semuanya dari ruang tamu, tidak berkata apapun. Matanya yang dulu penuh kasih kini seperti kaca kosong, seolah ia takut membela ibunya sendiri. Hari demi hari, Mira semakin berani. Ia mulai menyuruhku melakukan pekerjaan rumah seolah aku adalah pembantunya. "Bu, cucian Ardi mana? Bu, tolong setrika. Bu, tolong masak ini." Semua tanpa ucapan terima kasih. Yang menyakitkan bukan pekerjaannya, tetapi caranya yang memerintah, bukan meminta. Puncaknya terjadi di hari Minggu yang harusnya menjadi hari keluarga. Aku membuat sarapan, seperti biasa. Ketika aku memanggil mereka untuk makan, Mira datang dengan wajah masam dan berkata, "Ibu nggak usah repot. Ibu kan sudah biasa kerja kayak gini." Namanya juga pembantu rumah. Jantungku seperti berhenti. Ia memanggilku pembantu, dan dengan nada seolah itu hal paling wajar. Ardi terkejut, tetapi bukannya menegur istrinya, ia hanya berkata, "Mira, jangan begitu." Tapi suaranya lirih, lemah, tidak menunjukkan keberpihakan sedikit pun. Aku menatap Mira dan bertanya dengan suara bergetar, "Apa kamu baru saja memanggil ibu pembantu?" Mira hanya mengangkat bahu. "Loh, ibu kan yang paling sering bersih-bersih. Lagian, kalau nggak mau disebut begitu, ya jangan bertingkah seperti pembantu." Kata-katanya seperti racun yang merembes perlahan ke dalam hatiku. Aku diam sangat lama. Sakit hatiku seperti merambat dari dada ke seluruh tubuh. Aku tidak menangis. Aku hanya memandang meja makan yang kubuat dengan tanganku sendiri belas tahun lalu. Lalu aku mengambil napas panjang dan berkata, "Baik, kalau begitu, mulai hari ini kalian yang urus rumah ini." Ardi mengerutkan alis. "Maksud ibu?" tanyanya bingung. Aku masuk ke kamar, mengambil kotak kayu kecil berisi dokumen penting. Ketika kembali, aku meletakkan kunci rumah di atas meja. "Ini," kataku tenang. "Mulai sekarang, kalian yang pegang. Kalian yang mengatur rumah ini. Kalian yang bayar semuanya.
termasuk hipotek yang masih tersisa 7 tahun. Mira langsung pucat. Hipotek, rumah ini belum lunas, suaranya gemetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak, tapi karena kamu sudah merasa berhak mengatur semuanya, anggap saja sekarang ini rumahmu. Semoga berhasil membayar hipotek. Ardi berdiri panik. Bu, ibu tidak bisa begitu. Kami tidak sanggup bayar cicilan sebesar itu, katanya hampir berteriak. Aku menatap anakku dalam-dalam. Anak yang kubesarkan dengan cinta, tetapi kini berdiri sebagai orang asing. Mira mulai gelisah. Saya cuma bercanda waktu manggil ibu seperti itu, katanya lirih. Aku menggeleng pelan. Aku sudah terlalu tua untuk membedakan mana candaan dan mana penghinaan. Dan kamu tidak sedang bercanda, Mira. Nada bicaramu terlalu terbiasa merendahkan. Aku mengambil tas kecilku. Tidak banyak yang kubawa. Pakaian, beberapa dokumen, dan foto suamiku. Rumah itu tiba-tiba terasa begitu asing. Mira seperti ingin menahanku pergi, tetapi gengsinya lebih kuat. Ardi hanya berdiri terpaku, tanpa keberanian untuk menghentikanku. Saat aku berjalan menuju pintu, suasana rumah begitu hening. Tapi bukan hening damai, melainkan hening yang tajam, hening yang mengiris, seperti badai yang menunggu detik untuk meledak. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi dan berkata pelan, aku doakan kalian kuat. Rumah ini mungkin tidak akan runtuh, tapi hubungan kalian bisa saja lebih rapuh dari temboknya. Dan dengan itu, aku meninggalkan rumah yang kubangun dengan cinta, tetapi kini kutinggalkan dengan luka mendalam yang tidak pernah kubayangkan akan kurasakan dari keluargaku sendiri. Ketika aku melangkahkan kaki keluar dari rumah itu, angin sore terasa berbeda. Seolah dunia di luar menyambutku dengan kebebasan baru, tetapi juga dengan ketidakpastian yang membuat dadaku sesak. Namun, aku tahu satu hal, lebih baik berjalan sendirian daripada tinggal di tempat yang tak lagi menghormatiku. Aku berjalan tanpa tujuan jelas. Kaki ini hanya mengikuti insting yang selama ini terkubur di bawah kewajiban dan pengorbanan. Rasanya aneh meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa dan kebersamaan, tetapi kini penuh racun yang memakan hatiku sedikit demi sedikit. Ketika aku mencapai ujung jalan, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu terlihat kecil dari kejauhan, padahal dulu tampak begitu besar sebagai tempat berlindung. Ironisnya, semakin jauh aku melangkah, semakin ringan bebanku terasa. Aku memutuskan pergi ke rumah adikku, Lestari, satu-satunya orang yang selalu menawariku tempat tanpa syarat. Ketika ia membuka pintu dan melihat wajahku, matanya langsung berkaca-kaca. Kak Ratna, apa yang terjadi? Tanyanya. Aku mencoba tersenyum, tetapi bibirku bergetar. Bolehkah aku tinggal beberapa hari, hanya sampai aku tenang? Tanyaku pelan. Tanpa bertanya apapun lagi, Lestari memelukku dengan hangat. Pelukan yang mengingatkanku bahwa aku masih punya seseorang yang peduli. Di dalam rumahnya, aroma masakan sederhana menyambutku. Rasanya begitu damai. Lestari membuatkan teh hangat, dan kami duduk berdua. Ia menatapku, menunggu aku bercerita. Dan akhirnya, aku pun membuka semuanya, kata demi kata, luka demi luka. Ketika aku selesai, air mata Lestari sudah jatuh. Kakak tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mira, dia benar-benar tidak tahu diri, katanya sambil mengepalkan tangan. Aku hanya menghela napas, tidak ingin memperpanjang kemarahan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu Lestari. Tapi meski tubuhku lelah, pikiranku tak mau diam. Aku teringat Ardi, anak yang kubesarkan dengan seluruh hatiku. Ada bagian dalam diriku yang masih menolak percaya bahwa ia membiarkanku pergi begitu saja. Di tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Ardi memanggilku, tapi suaranya terhalang oleh dinding-dinding rumah yang retak. Mungkin itu pertanda bahwa hubungan kami memang sudah lama rapuh. Keesokan paginya, ponselku penuh dengan panggilan tak terjawab dari Ardi.
Aku tidak menjawab. Aku butuh waktu untuk bernapas, untuk merasa utuh kembali setelah bertahun-tahun menahan luka. Namun pesan Ardi masuk terus-menerus. Bu, kita bisa bicara. Bu, tolong jawab. Bu, ini bukan salah saya. Pesan terakhir itu membuatku terdiam lama. Bukan salahnya? Lalu salah siapa? Lestari melihatku termenung dan berkata, kalau kakak terus memikirkan orang yang tidak menghargai kakak, kakak tidak akan pernah sembuh. Fokus pada diri kakak dulu. Ada benarnya. Tapi sebagai ibu, hatiku selalu ingin memaafkan. Sementara itu, jauh di rumah, suasana tidak berjalan baik bagi Ardi dan Mira. Ketika mereka mencoba menghitung ulang keuangan, Mira akhirnya menyadari cicilan rumah itu lebih besar dari seluruh gajinya. Panik mulai mengguncangnya. Ardi mulai menyalahkan Mira karena sikapnya yang kasar. Sementara Mira membalas dengan menyalahkan Ardi karena tidak membelanya. Rumah itu yang dulu terasa nyaman bagiku, kini menjadi medan perang bagi mereka. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah Lestari tanpa memberitahuku. Ketika ia melihatku duduk di ruang tamu, wajahnya berubah muram. Bu, tolong pulang, katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Aku menggeleng. Pulang kemana, Ardi? Ke tempat yang sudah tidak menganggapku ibu, tanyaku tenang namun tegas. Ardi menunduk, tidak punya jawaban yang cukup kuat untuk menjawab hati seorang ibu. Ia mencoba meminta maaf. Tapi yang membuatku semakin sedih adalah kalimat berikutnya. Bu, kami tidak bisa bayar hipoteknya. Kami butuh ibu. Kalimat itu lebih menyayat hati daripada penghinaan Mira. Aku berdiri dan memegang bahunya. Nak, kau butuh rumah itu atau butuh ibumu? Jangan campurkan keduanya. Ardi terdiam lama. Rahangnya mengeras menahan emosi yang tak bisa ia keluarkan. Lestari datang menghampiri dan berdiri di sampingku, memberikan sinyal bahwa aku tidak sendirian. Ardi melihat kami berdua dan wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang begitu dalam. Tapi penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki luka. Ketika ia pulang dengan langkah gontai, aku merasa ruang tamu itu semakin hening. Hening yang kali ini bukan menyakitkan, tetapi membebaskan. Untuk pertama kalinya, aku tidak memikul beban yang bukan kewajibanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai membantu Lestari di tokonya. Berinteraksi dengan orang-orang baru membuatku merasa hidup kembali. Mereka memanggilku dengan hormat, bertanya kabar, bahkan mengajakku bercanda. Hal-hal kecil yang membuat hatiku kembali hangat. Sementara itu, rumor tentang pertengkaran Ardi dan Mira mulai terdengar. Tetangga-tetangga mulai berbisik bahwa setiap malam terdengar suara debat keras dari rumahku. Ironisnya, rumah itu lebih damai saat aku tidak ada di sana. Aku tidak ingin tahu lebih jauh. Tapi nama Ardi tetap memenuhi pikiranku. Aku masih menunggu ia kembali bukan karena butuh, tetapi karena masih berharap ia mengingat siapa yang membesarkannya. Suatu sore, ketika aku sedang membantu menata barang di toko, Lestari berkata, "Kak, mungkin Ardi butuh belajar cara berdiri sendiri. Jangan terus merasa bersalah." Kata-kata itu membuatku sadar bahwa selama ini aku selalu menjadi tempat berlindung. Di sisi lain, Mira mulai menunjukkan warna aslinya sepenuhnya. Ia marah, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Bahkan ada kabar bahwa ia pernah berkata kepada tetangga, "Ibu mertuaku memang drama, makanya dia pergi." Kebohongan itu membuatku muak. Seminggu kemudian, Ardi kembali datang. Matanya merah, wajahnya kusut. "Bu, Mira pergi," katanya dengan suara pecah. Aku tak terkejut. Orang yang tidak bisa menghargai, tidak akan pernah mampu bertahan ketika diuji. Aku menghela napas panjang. Nah, kadang kita harus kehilangan untuk melihat siapa yang benar-benar ada untuk kita. Ardi menangis, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku memeluknya bukan karena kewajiban, tapi karena kasih sayang seorang ibu. Kami duduk bersama,
Tetapi aku tidak langsung kembali ke rumah. Aku ingin Ardi mengerti bahwa hidup bukan sekadar mencari kenyamanan, tetapi juga belajar menghargai setiap tangan yang pernah membantumu berdiri. Ardi bilang ia ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku menjawab, yang harus kau perbaiki bukan rumah itu, tapi dirimu sendiri. Ia mengangguk pelan, memahami bahwa tidak ada jalan pintas kali ini. Di malam yang sama, aku duduk di beranda rumah Lestari. Langit dipenuhi bintang, dan aku merasa Tuhan sedang berbicara melalui keheningan itu. Bahwa luka adalah caranya mengajarkan kita batas. Aku menyadari bahwa hidupku belum berakhir. Ada bab baru yang menunggu untuk kutulis. Tanpa hinaan, tanpa tekanan, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, Ardi mulai bekerja lembur untuk melunasi cicilan rumah. Ia tidak lagi meminta aku kembali. Mungkin ia akhirnya mengerti bahwa ibunya bukan tempat untuk menambal kesalahan. Dari kejauhan, aku melihat rumah itu hanya sebagai bangunan, bukan lagi kenangan. Cinta tidak terletak di antara tembok, tetapi di antara hati yang saling menghargai. Aku mulai memikirkan masa depan baru. Mungkin membuka warung kecil bersama Lestari. Mungkin pindah ke kota lain. Mungkin memulai sesuatu yang selama ini aku tunda karena terlalu sibuk mengurus orang lain. Namun satu hal pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk keluarga sendiri, merendahkan martabatku. Di tengah perjalanan panjang ini, aku menemukan kembali siapa aku, Ratna. Perempuan yang kuat yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Dan meskipun banyak luka yang tersisa, aku tahu aku sedang menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh makna. Beberapa hari berlalu, dan suasana di rumah Lestari semakin membuatku merasa tenang. Setiap pagi aku bangun tanpa tekanan, tanpa suara sindiran, tanpa tatapan merendahkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan bebas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman kecil rumah Lestari, seorang tetangga lama datang menghampiri. Ia membawa kabar yang membuatku terdiam cukup lama. Ardi sering terlihat duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong seolah dunia runtuh di hadapannya. Aku mencoba untuk tidak goyah, tetapi bagian dalam hatiku yang masih menjadi seorang ibu langsung melemah. Aku tahu Ardi sedang melalui masa sulit, meski aku tidak bisa langsung kembali begitu saja. Luka yang kubawa belum sembuh. Lestari memperhatikan gelisahku. Kalau kakak mau menjenguknya, pergilah. Tapi jangan kembali tinggal di sana hanya karena rasa bersalah, katanya dengan lembut. Kata-kata itu menenangkan, mengingatkanku bahwa ada batas yang harus kujaga. Sore itu, aku memutuskan berjalan melewati rumah lamaku. Bukan untuk masuk, hanya untuk melihat dari kejauhan. Ketika aku melihat Ardi duduk di depan rumah, kepalanya menunduk. Aku menyadari betapa dalam ia terpuruk. Tapi aku tetap bertahan pada jarak. Ini bukan saat yang tepat. Ardi seperti merasakan keberadaanku. Ia menoleh dan mata kami bertemu. Ada kerinduan, ada penyesalan, ada rasa sakit. Tapi juga ada pengakuan bahwa inilah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan dan melanjutkan langkahku. Terkadang, diam lebih kuat daripada 1000 kata. Dan diamku saat itu mengajarinya bahwa hubungan tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Di rumah Lestari, malam itu aku merasa hampa. Bukan karena rindu rumah, tetapi karena menyadari bahwa sebagai ibu, aku masih ingin melindungi Ardi meski ia telah menyakitiku. Rasanya seperti perang di dalam diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari kegiatan baru. Lestari menyarankan agar aku mengikuti kelas memasak di balai warga. Biar kakak bertemu orang baru, katanya. Awalnya aku ragu, tetapi akhirnya aku mencoba. Di kelas itu, aku bertemu banyak perempuan yang memiliki luka dan kisah rumitnya sendiri. Ada yang ditinggalkan suami,
Ada yang disalahkan keluarga, ada yang berjuang sendirian membesarkan anak. Di antara mereka, untuk pertama kalinya aku tidak merasa sendirian. Salah satu peserta, seorang ibu bernama Wenning, mendekat padaku. Aku pernah diperlakukan seperti kakak, katanya sambil memotong sayuran. Tapi percayalah, waktu akan menguatkan kita. Kata-kata itu begitu menenangkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menemukan bagian kecil diriku yang hilang. Aku tertawa lebih sering, tidur lebih nyenyak, bahkan mulai merencanakan hal-hal kecil untuk masa depan. Ada hidup di luar luka, dan aku akhirnya mulai melihatnya. Sementara itu, kabar tentang Mira terus menyebar. Ternyata ia kembali ke rumah orang tuanya dan beberapa kali terlihat bertengkar dengan mereka juga. Banyak yang mengatakan sikapnya memang sulit, bukan hanya pada mertuanya. Fakta itu membuatku sadar bahwa bukan aku penyebab masalah itu. Suatu malam, ketika aku selesai mengikuti kelas memasak, Ardi mengirim pesan panjang. Bukan permintaan maaf, bukan juga alasan. Ia hanya berkata bahwa ia mulai memahami kesalahannya dan sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Pesan itu membuatku lega, tapi bukan berarti semuanya selesai. Aku membalas singkat, "Baiklah, Nak. Lanjutkan. Ibu selalu mendoakanmu." Hanya itu, tidak lebih, tidak kurang. Aku ingin ia belajar berdiri sendiri tanpa terus bersandar padaku. Hari-hari terus berlalu, dan aku semakin merasa kuat. Bahkan beberapa tetangga di daerah Lestari mulai mengenaliku dan memanggilku dengan ramah. Ada yang sering meminta resep masakanku, ada juga yang sekadar menyapa setiap pagi. Kehangatan kecil seperti itu membuatku merasa dihargai lagi. Suatu sore, Lestari duduk di sampingku sambil membawa 2 cangkir teh. "Kak, rasanya rumah jadi lebih hidup sejak kakak datang," katanya sambil tersenyum. Ucapan itu membuatku tersenyum juga. Setelah sekian lama, aku merasa punya tempat lagi. Namun, bahkan ketika hidupku mulai tenang, bayangan Ardi tetap muncul sesekali. Bukan sebagai luka, tetapi sebagai pengingat bahwa aku masih seorang ibu. Dan seorang ibu tidak pernah benar-benar berhenti mencintai. Beberapa minggu kemudian, Ardi datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya lebih tenang, pakaiannya lebih rapi, dan matanya tidak lagi dipenuhi kepanikan. Seperti seseorang yang sudah menerima kenyataan dan sedang membangun hidup baru. Ia duduk di ruang tamu Lestari. "Bu, saya tidak datang untuk meminta ibu kembali. Saya hanya ingin ibu tahu, saya sedang belajar menjadi laki-laki yang ibu ajarkan dulu." Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Aku memandangnya lama. Ada kebanggaan kecil yang muncul, meski semua masih belum sempurna. Tapi setidaknya Ardi tidak lagi mencoba melarikan diri dari tanggung jawab. Ia melanjutkan, "Saya akan bayar cicilan rumah itu sendiri, Bu. Tidak apa-apa berat, tapi itu tanggung jawab saya sekarang." Mendengarnya, aku merasa seperti beban yang selama ini menindihku akhirnya terangkat. Setelah Ardi pergi, aku duduk termenung lama. Lestari menghampiriku dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Aku tersenyum kecil. Lega. Akhirnya dia mulai mengerti apa artinya dewasa. Hari demi hari, hidupku semakin stabil. Aku membantu Lestari di toko, mengikuti kegiatan warga, bahkan mulai menabung uangku sendiri. Sesuatu yang dulu jarang kulakukan karena selalu memprioritaskan keluarga. Aku sering duduk di beranda pada malam hari, memandangi bintang. Dan setiap kali angin malam menyentuh wajahku, aku seperti mendengar suamiku berkata, "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Itu membuatku semakin kuat. Beberapa kali Ardi datang hanya untuk menyapa. Tidak lagi membawa masalah, tidak lagi meminta apapun. Hanya sekadar bercerita tentang pekerjaannya atau hal kecil yang dialaminya. Kami mulai membangun hubungan baru, lebih dewasa, lebih sehat. Dan aku menyadari sesuatu. Terkadang, menjauh adalah cara terbaik untuk menyelamatkan hubungan, bukan menghancurkannya.
karena jarak memberi ruang bagi hati untuk belajar, memahami, dan memperbaiki diri. Aku semakin yakin bahwa bab ini dalam hidupku bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan kembali harga diri yang pernah hilang. Dan setiap hari yang berlalu, aku merasa semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Jalur yang kutempuh bukan karena kemarahan, tetapi karena cinta pada diriku sendiri. Aku berdiri di ruang tamu itu, tempat semua luka dan pertengkaran selama ini bermuara, dan menatap mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa begitu asing bagiku. Padahal akulah yang membangunnya dari awal dengan pengorbanan yang tak pernah mereka pedulikan. Alia mencoba berbicara, tetapi suaranya bergetar. Mungkin ia baru menyadari bahwa semua yang ia miliki selama ini, kenyamanan, keamanan, status, bukanlah miliknya. Itu adalah hasil keringatku, hasil kerja keras yang tak pernah ia hormati. Raka berdiri di belakangnya, wajahnya pucat, seolah-olah baru benar-benar bangun dari mimpi buruk panjang. Ia menatapku dengan campuran penyesalan dan rasa sakit. Mungkin akhirnya ia mengerti betapa salahnya membiarkan istrinya merendahkanku selama ini. Aku menutup map di tanganku dan meletakkannya di atas meja. Ini semua sudah resmi, kataku. Rumah ini, perusahaan itu, tanah di belakang villa, semuanya sudah beralih. Aku tidak lagi memikul beban kalian. Alia membukanya dengan tangan gemetar, dan saat membaca isi dokumen itu, wajahnya berubah. Ia jatuh berlutut, kehilangan keseimbangan. Semua hartanya selama ini ternyata hanya ilusi. Dialah kini yang harus berjuang membayar hipotek yang dulu ia anggap sekadar angka kecil. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Aku tidak bisa membayar semua ini. Aku mendekat, menatapnya tanpa amarah, hanya kelelahan. Kau memanggilku, pembantu, Alia. Tapi ingat, pembantu tidak pernah membangun rumah ini. Pembantu tidak pernah menyelamatkan keluarga kalian dari kebangkrutan. Pembantu tidak pernah berkorban segalanya hanya untuk dihina. Raka akhirnya menangis. Tangis seorang laki-laki yang terlalu lama buta. Ayah, aku salah. Sangat salah. Aku menggeleng. Kesalahanmu bukan mencintaiku kurang, Raka, tapi mencintai orang yang salah lebih dari dirimu sendiri. Alia mencoba menyentuh tangan Raka, tetapi ia menepisnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya apa adanya, bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai sumber racun yang perlahan menghancurkan segalanya. Mulai hari ini, lanjutku, aku memilih damai. Kalian memilih jalan kalian sendiri. Jika kalian ingin memperbaiki hidup, itu keputusan kalian. Tapi aku tidak lagi ikut tenggelam dalam drama yang bukan lagi tugasku untuk selesaikan. Alia menjerit, memohon, meraih kakiku, tetapi aku hanya memberi satu kalimat terakhir. Hidup mengajarkan bahwa siapa yang tidak tahu berterima kasih, pada akhirnya kehilangan segalanya. Aku berjalan keluar rumah itu, pintu tertutup di belakangku dengan suara yang terdengar seperti akhir dari sebuah era. Angin malam menyentuh wajahku, membawa rasa kebebasan yang sudah puluhan tahun tidak kurasakan. Dan saat aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri, aku tahu satu hal pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku akhirnya merdeka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini membuat Anda terhanyut, marah, penasaran, atau bahkan terkejut, jangan lupa beri like dan tulis komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati Anda. Dukungan kalian sangat berarti untuk pertumbuhan channel ini. Jadi, bergabunglah dengan keluarga kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya yang tak kalah emosional dan penuh kejutan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.